Baik Bapak Ibu Pengamat, keraton awal ini dulu namanya Keraton Pakumwati. Itu yang buatnya putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang. Silakan Bu dari gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur PKM, sedulur Parepang Teknikum. Siang ini masih suasana lebaran. Saya berada di komplek Keraton Kasepuhan. Kebetulan di belakang kita lagi banyak pengunjung. Dan ada pemandu juga nantinya akan menjelaskan asal-usul atau sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon atau sejarah singkatnya Cirebon. Oke, kita lanjut ya. Lagi di mana salah? Ya, baik Bapak Ibu dari Panmanan, saya ucapkan selamat datang di Keraton Kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rudi sebagai pemandu di sini. Ini kebetulan saya pakai baju adat nih Bang, ini belakon, ini besak, ini sarung. Ini sarungnya motif batik Cirebonan nih, batik Mega Mendung. Baik Bapak Ibu Pengamat, keraton awal ini dulu namanya Keraton Pakumwati. Itu yang buatnya putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang. Silakan Bu dari GSP. Lalu, ya, gabung aja sini Pak. Ada ibunya. Nah, dari Keraton Pakumwati pada tahun 1430 yang buatnya orang Bogor yang bernama Pangeran Walangsungsang. Itu anaknya Prabu Siliwangi, Pak. Keratonnya sebelah timur. Ada pohon besarnya. Lalu keraton ini diserahkan kepada ponakannya sekaligus sebagai menantunya yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah yang gelarnya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Jati memperluas keratonnya ke barat daya pada tahun 1529. Nah, setelah ada Keraton Kanoman pada tahun 1679, Keraton Pakumwati diganti nama, yaitu Keraton Kasepuhan. Kasepuhan artinya sepuh, yang tua kakaknya, Kanoman artinya anom, yang muda adiknya. Nah, ini Keraton Kasepuhan ini paling besar Bu, luasnya 25 hektar. Urutan keraton ini mulai dari depan Pak, ada lapangan namanya Alun-Alun Sangkala Buana. Dulu digunakan untuk upacara latihan perang-perang, latihan bobari. Juga ada satu sejarah Pak di sana, yang mengaku dirinya Allah dihukum mati oleh Wali Sanga yang bernama Syekh Siti Jenar. Pernah dengar Pak ya? Nah, eksekusinya di situ, kuburannya dekat terminal 4 kilo dari sini. Makam Syekh Siti Jenar, kuburannya di Kampung Kemelaten di sana Pak. Nah, sebelah baratnya ada Masjid Agung Cipta Rasa, masjid buatan Wali Sanga. Di sana tiap hari Jumat yang memandang adzan itu 7 orang. Di mana-mana seluruh dunia nggak ada, kecuali di Kasepuhan yang dinamakan Adan Pitu. Nah, kenapa bisa Adan Pitu? Dulu ada seorang sakti mandraguna yang nggak mau adanya Islam di Cirebon, Pak. Tiap ada orang sholat di situ kasih racun, meninggal. Nah, oleh Wali Sanga minta tolong sama Tuhan, sama Allah. Ya Allah, kenapa nih orang mau ibadah, mau sholat pada meninggal? Nah, mungkin Wali Sanga itu dapat mujizat, disuruh Adan 7, Pak. Adan Pitu. Nah, setelah Adan Pitu, orang sakti itu meninggal, nggak tahu kemana Bu, pergi kemana nggak tahu. Dan bahkan Momolo, tahu Bapak Momolo atau kubah, itu kubahnya pecah berkeping-keping. Salah satu pecahan itu ada jatuhnya di daerah Karangampel, di daerah Balongan. Sekarang yang jadi Pertamina itu Bu, itu gas bumi di sana Pertamina. Nah, yang lainnya, pecahan lainnya katanya sih numpuk di daerah Serang Pak. Masjid Agung Serang di sana di Banten. Kuncupan itu Pak, Bapak Momolo itu kubahnya di sana. Nah, itu bisanya ada 7. Alhamdulillah sampai sekarang tiap hari Jumat yang memandang adzan itu 7 orang. Nah, itu yang sholat itu bukan laki-laki aja Bu, ibu-ibu juga bisa sholat Jumat di situ. Jadi korbannya seperti di Mekah, pakai bahasa Arab di Masjid Agung Cipta Rasa. Nah, di depan ada bangunan namanya Pancaniti. Dulu untuk pengadilan seorang terdakwa. Ini apabila ada orang mencuri, hukumnya di situ Pak. Hukum picis. Tahu Pak, hukum picis?
Disilet, bukan panjang, disilet badannya, kasih garam dan jeruk nipis Pak. Zaman dulu masih pakai hukum Islam, sekarang nggak lagi. Nah, jembatan kecil namanya jembatan Parawit, di bawahnya ada sungai, namanya Sungai Cipadu. Nah itu ada maksudnya Pak, itu maksudnya masyarakat umum dengan keluarga Sultan bedanya di itu, bukan tembok tapi sungai Bu, pembatasnya. Masyarakat umum sana, ini keraton, wilayah keraton keluarga Sultan. Nah sekarang Bapak Ibu kita berada di kompleks Siti Inggil. Siti diambil dari bahasa Jawa dan tanah, Inggil itu tinggi. Ini orang Cirebon bilang disebut lemah dhuwur. Di Palimanan juga lemah dhuwur ya, tanah tinggi. Dan di dalam Siti Inggil ada 5 bangunan tanpa dinding Pak. Tapi itu yang kecil namanya Mande Semar Kinandu. Dulu tempat duduknya penasehat raja. Tiangnya ada 2, ambil simbol dari 2 kalimat syahadat. Karena Cirebon ini kerajaan Islam Pak. Nah ini Bapak Ibu yang duduk sini namanya Mande Malang Semirang. Dulu tempat duduknya raja dan keluarganya sewaktu melihat acara di alun-alun yang dinamakan Sabtonan. Karena upacara itu dilakukan tiap hari Sabtu. Di Malang Semirang ada tiang utama 6, di atas 3, di bawah 3 ini ngambil simbol dari rukun iman. Tahu nih rukun iman, bunyinya gimana? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada Rasul. 4, iman kepada kitab. 5, iman kepada hari kiamat. Yang ke-6, iman kepada Allah. Ya. Nah, seluruh ini tiangnya 20 Pak. Ini ngambil sifat Allah yang 20. Bunyinya gimana nih? Apa enggak? Wujud kidang bako, mualawatus hawadisi dan seterusnya. Nah itu yang kecil Pak, namanya Made Pendawa 5. Dulu tempat duduknya pengawal pribadi Sultan atau bodyguardnya. Di sana tiangnya ada 5, ambil simbol dari rukun Islam. Ada sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di Malang Semirang ini yang belum pernah naik haji, mudah-mudahan cepat naik haji. Yang udah naik haji lagi Bu. Ya, mumpung Mekahnya sekarang dibuka. Nah ini ada pengiring, untuk pengiring-pengiring raja, dayang-dayangnya. Tiangnya ada 8, ambil simbol dari 8 penjuru mata angin. Utara, selatan, timur, barat, tenggara, barat laut, timur laut, tenggara, ya, itu barat daya. Nah ini ada pengiring. Cuma Bapak Ibu terlambat kesininya. Kalau kemarin tanggal 1 Syawal dibunyikan gamelan sekaten. Di gamelan sekaten dibunyikan setahun 2 kali. Tiap Idul Fitri dan Idul Adha. Kemarin Bu di sini. Sekarang gamelannya ada di museum. Nah ini Bapak Ibu Muhammad semua bangunan asli Pak, ubinya kayu asli. Kecuali gentengnya. Genteng sama kusuknya udah diganti. Nah, namanya sirap ini, genteng dari kayu jati. Nah ini Bapak Ibu Muhammad, Cirebon zaman keemasan Sunan Gati, Cirebon namanya kota Grage. Grage itu negara gede nih. Itu meliputi Lampung, Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Kerawang, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Tegal, Pekalongan sampai Purworejo. Pusat pemerintahnya sini. Grage itu negara gede nih. Sekarang ada Grage Mall, Grage Hotel, Grage City. Nah, baik, untuk lebih jelas sampai sini barangkali mau ditanyakan silakan. Yang mau nanya? Ya, cukup Pak. Baik, untuk lebih jelas, lebih lengkap. Boleh, nih Bapak Ibu yang hormat, di Cirebon ini selain tempat wisata boleh foto-foto, boleh ambil video, mau YouTubean boleh, gitu ya. Nah, itu wisata Pak, jadi boleh foto-foto. Wali maaf, kalau Ibu perempuan ada keraton utama, keraton pertama nggak boleh masuk di sana, tempat perundingan Wali Sanga di sana di dalam. Ini ibu-ibu nggak boleh masuk. Bapak-bapak boleh. Ya. Dibuka, cuma kalau perempuan nggak boleh masuk Bu, dari dulunya. Walaupun istri sultan nggak boleh masuk. Gitu. Baik, untuk lebih jelas, lebih lengkap kita sama-sama lihat ke museum dulu Pak. Enggak? Ayo, sama. Oke, tadi kita sudah melihat aksi pemandu ya, pemandu wisata di Keraton Kasepuhan. Buat seluruh PKM yang penasaran mau langsung datang ke sini silakan. Kita lihat peninggalan kerajaan Islam di Cirebon. Nanti juga ada pemandu ya tentunya yang akan memandu kita dari depan sampai ke belakang keraton
sampai ke tempat-tempat yang memang bersejarah untuk perkembangan syiar Islam di Cirebon khususnya. Oke, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan saya Amai Buta Mendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.